Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Edo Hanafia dari LPK atau PT Japanling Indonesia. Hari ini kita akan belajar bersama bahasa Jepang level N4 ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita mulai dengan absensi terlebih dahulu ya. Silakan Hasan. Oke, hadir ya. Semuanya sudah hadir ya. Oke, berikutnya sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa bahwa kita ada peraturan. Yang pertama, untuk tidak berisik dan tidak mengantuk di dalam kelas, bahkan sampai tidur. Kemudian tidak boleh merokok dan juga tidak boleh membawa HP ya, di peraturan di sini. Kemudian pakaian harus selalu rapi, kemudian posisi duduk juga harus selalu tegak, dan semuanya juga harus aktif untuk mengikuti pembelajaran. Ya. Oke, berikutnya kita akan mengulas materi yang sebelumnya, di mana kita sebelumnya membahas tentang olahraga-olahraga dalam bahasa Jepang ya. Dan ini akan bisa kita gunakan juga untuk materi di pembelajaran kita di hari ini. Oke, materi yang akan kita bahas untuk judul unit kompetensinya hari ini adalah mengungkapkan hal yang bisa dan tidak bisa dilakukan dalam bahasa Jepang. Kemudian untuk urutannya, yang pertama ada analisis kebutuhan pelatihan, kemudian di sini ada program pelatihannya berupa bahasa Jepang level N4, kemudian unit atau kompetensinya seperti yang saya sudah sampaikan tadi, mengungkapkan hal yang tidak bisa dan bisa dilakukan dalam bahasa Jepang. Kemudian elemen kompetensi yang akan kita pelajari adalah mengidentifikasi suatu hal yang bermakna potensial dalam bahasa Jepang. Kemudian kriteria unjuk kerjanya yang akan kita bahas adalah suatu hal yang bermakna potensial diidentifikasi. Terakhir, judul untuk pembahasan materi kita hari ini adalah pengelompokan kata kerja untuk bentuk potensial. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini ialah peserta kompeten menjelaskan cara mengelompokkan kata kerja untuk mempersiapkan perubahan bentuk potensial, serta manfaat yang digunakan untuk pembelajaran hari ini ialah dapat mengelompokkan kata kerja untuk persiapan perubahan bentuk potensial. Oke, minasang, kita akan masuk ke materi di hari ini ya. Kita akan masuk ke kelompok kata kerja 1 ya. Ini akan menjadi satuan kesatuan pembelajaran kita di materi utama, yaitu bentuk potensial. Sebelum masuk ke bentuk potensial, memang kita harus mempelajari kelompok kata kerja ya. Kita sudah pernah belajar sebelumnya, tapi kita ulas kembali. Untuk kelompok itu terdiri atas 3. Yang pertama kelompok 1 akan kita bahas sekarang, kemudian kelompok 2 dan juga kelompok 3. Nah, kita ulas kembali untuk kelompok kata kerja kelompok 1, kelompok kata kerja 1 ya. Yang pertama, untuk aturan yang paling dasar dan sangat mudah ya, yaitu kata kerja yang bunyi vokal sebelum mas adalah bunyi i ya. Perhatikan baik-baik, kata kerja yang bunyi vokal sebelum masnya adalah bunyi i ya. Ini mencakup semua huruf hiragana yang ada di baris i. Perhatikan baik-baik. Nah, yang pertama saya beri pointer, itu ada huruf i. Sebelum mas ada huruf i, kemudian ada huruf ki, ada huruf si, ada huruf ci, ada huruf ni, kemudian ada huruf hi, ada huruf mi, ada huruf ri, ada huruf gi, ada huruf bi, dan ada huruf pi ya. Semua kata kerja yang sebelum mas ada huruf-huruf ini ya, secara keseluruhan secara umum adalah masuk ke dalam kelompok 1 ya. Bunyinya i sebelum mas ya. Di sini ada contoh untuk kata kerja. Yang pertama ada kaimas. Ini ada kanjinya kaimas. Jadi sebelum mas itu timbul huruf i. Ya, sebelum mas itu ada huruf i. Jadi kaimas termasuk kelompok 1. Kemudian yang kedua ada ikimas. Ya, ikimas. Sebelum mas dia ada huruf iki. Ya, sebelum mas ada huruf ki. Jadi dia juga termasuk kelompok 1. Yang ketiga ada nomimas. Ya, ada nomimas. Ya, sebelum mas dia mengandung huruf mi. Nomi. Ya, berarti dia termasuk kelompok kata kerja yang pertama. Nah, untuk mengingat nih ya, supaya cepat mengingat kelompok kata kerja 1 itu gimana sih caranya? Di sini saya memberikan tips untuk mengingat kelompok kata kerja 1. Yang pertama, fokus pada bunyi sebelum mas ya. Sebelum mas itu jika bunyinya i, kemungkinan besar itu adalah kelompok 1. Nah, ini hanya kemungkinan besar ya. Jadi memang sebagian besar kelompok 1. Namun hafalkan pengecualiannya untuk poin yang kedua. Hafalkan kata kerja populer yang berkhianat ke kelompok 2 seperti mimas dan okimas. Jadi ada memang yang tidak termasuk kelompok 1, jadi dia berkhianat. Dan memang jumlahnya tidak banyak.
Ya, dia termasuk dalam kelompok kata kerja 2. Nanti akan kita bahas di materi berikutnya di kelompok kata kerja 2. Jadi, semua yang berbunyi I sebelum mas, dia termasuk kelompok 1, kecuali yang sudah masuk ke dalam kelompok 2. Jadi, dia pengecualian. Ya. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita masuk ke kelompok kata kerja yang kedua ya. Untuk materi yang kedua, kita masuk ke kelompok kata kerja 2. Ya, kelompok kata kerja 2. Tadi sempat disinggung di dalam slide yang sebelumnya ada kelompok kata kerja 1 bahwa kata kelompok kata kerja 2 itu termasuk pengecualian dan dia berkhianat. Kata-katanya ini agak nyeleneh sih, tapi memang unsurnya seperti itu. Kita masuk ke materinya. Untuk ciri utama kata kerja kelompok 2, ada 2 ciri utama untuk mengenali kata kerja kelompok 2. Yang kata kerja kelompok 2 sering dianggap lebih mudah karena polanya sangat konsisten dan cara mengubahnya ke bentuk lain lebih sederhana. Nah, yang pertama, ciri utama yang pertama ialah bunyi vokal E sebelum mas. Kalau tadi di slide sebelumnya di kelompok kata kerja 1 itu bunyi vokal I sebelum mas. Namun untuk kelompok kata kerja kedua, itu bunyi vokalnya bukan bunyi I, melainkan bunyi vokalnya adalah bunyi E sebelum mas. Ya, jadi bunyi E sebelum mas. Jika bunyi vokal sebelum mas adalah E, maka kata kerja itu pasti, ya di sini sudah pasti termasuk kelompok yang kedua. Ini mencakup semua huruf hiragana di baris E, ya di vokal E, yaitu ada E, kemudian ada K, ada C, ada T, ada NE, ada HE, ada ME, dan juga ada RE. Ya. Jadi yang termasuk kata kerja sebelum mas huruf-huruf ini, jadi dia sudah dipastikan termasuk kelompok yang kedua. Di sini ada contoh polanya. Yang pertama ada tabemas. Ya, tabemas. Di sini sebelum mas ada huruf B. Sebelum mas ada huruf B. Huruf B itu sudah pasti kelompok 2. Yang kedua ada nemas. Nemas ya. Di sini sebelum mas ada huruf ne, sudah dipastikan dia kelompok 2 juga. Yang terakhir osiemas ya, osiemas. Di sebelum mas dia ada huruf e, sudah dipastikan ke dalam kelompok 2. Seperti itu minasan ya. Dan yang kedua, kelompok pengecualian dengan bunyi I. Nah, tadi sudah kita singgung bahwa sebelum I, mas itu sebagian besar termasuk kelompok 1. Namun, ada kelompok pengecualian bunyi I di mana dia masuknya ke dalam kelompok 2. Ya. Ada beberapa kata kerja yang memiliki bunyi I sebelum mas, tapi mereka secara khusus termasuk dalam kelompok 2. Dan memang untuk kelompok 2 ini yang bunyinya I sebelum mas itu harus dihafalkan memang. Jadi memang mau nggak mau harus hafal dulu, karena ya kalau sudah hafal ini, otomatis sisanya adalah termasuk kelompok 1. Jadi memang harus hafal dulu kelompok 2I yang bunyinya I sebelum mas, baru sisanya adalah termasuk kelompok 1. Jadi gampangnya seperti itu ya. Jadi jangan ngafalin kelompok 1 dulu, tapi ambilin kelompok 2 yang bunyinya I, sisanya adalah kelompok 1. Seperti itu. Jadi lebih mudah untuk melakukan hafalannya. Berikutnya kita masuk ke kelompok kata kerja yang ketiga ya. Yang terakhir yang akan kita pelajari hari ini adalah kelompok kata kerja yang ketiga. Kelompok ketiga disebut kata kerja tidak beraturan. Ya, kata kerjanya agak berantakan ya, nggak mengandung istilahnya rumus-rumus yang baku gitu. Jadi dia nggak beraturan. Namanya dalam bahasa Jepang fukisoku doshi. Fukisoku doshi ya. Fu itu tanpa, kisoku itu aturan. Jadi doshi itu kata kerja. Jadi kata kerja yang tidak punya aturan. Tetapi anggotanya memang hanya sedikit ya. Enaknya dia cuma punya sedikit anggota dibandingkan kelompok 1 yang banyak jumlahnya, kelompok 2 yang lumayan banyak, dan kelompok 1 memang cuma sedikit ya. Kelompok ketiga hanya memiliki 2 kata kerja utama yang harus dihafal ya. Hanya memiliki 2 kata kerja utama. Keduanya adalah kata kerja yang sangat umum digunakan. Jadi memang untuk kelompok ketiga ini lebih mudah dari kelompok 2 dan kelompok 1 karena jumlahnya memang cuma sedikit dibandingkan kelompok 2 dan kelompok 1. Ngafalinya juga otomatis lebih gampang ya karena memang cuma ada 2, yaitu yang pertama ada bentuk mas dari si mas ya. Ya, bentuk masnya dari si mas, dan yang kedua adalah yang si mas ini artinya adalah melakukan ya, si mas yang artinya melakukan. Kemudian yang kedua ada kimas ya, bentuk masnya adalah kimas yang artinya datang. Jadi hanya ada simas dan juga kimas yang termasuk ke dalam kelompok ketiga, kelompok yang ketiga.
Ya, jadi memang lebih sedikit jumlahnya dari yang kelompok 2 dan lebih sedikit lagi karena jumlah kelompok 1 itu lebih banyak. Seperti itu. Kemudian tips untuk cepat mengingat ya. Di sini ada 2 tips. Yang pertama, hafalkan 2 kata kerja intinya yaitu simas dan juga kimas. Karena memang cuma sedikit ya, jadi enak untuk ngafalinya yaitu kelompok simas dan juga kimas. Yang kedua, ingat bahwa semua kata kerja yang merupakan gabungan dari kata benda simas. Ya, kata benda plus simas. Jadi kata kerja yang merupakan gabungan dari kata benda plus simas itu termasuk kelompok 3. Contohnya di sini yang pernah kita pelajari adalah benkyosimas, kaimonosimas, ini juga termasuk kelompok yang ketiga. Tapi perlu diperhatikan dengan cermat bahwa untuk kata benda simas ini ada aturannya lagi ya. Jadi tidak boleh merupakan kata benda biasa, harus kata benda yang mengandung aktivitas. Hanya kata kerja yang mengandung kata benda yang mengandung aktivitas seperti itu. Ya, ini untuk kelompok yang ketiga. Oke, berikutnya kita akan masuk ke kesimpulan. Ya, di sini dari yang kita pelajari itu ada 3, kita bisa ambil kesimpulan bahwa ada 3 kesimpulan. Ya, udah jelas ada kelompoknya ada 3 ya, berarti ada 3 kesimpulan. Yang pertama, kata kerja yang vokal sebelum masnya adalah i. Ya, kata kerja yang bunyi vokalnya sebelum masnya adalah i itu termasuk kelompok 1, betul sekali. Jadi sebelum mas itu ada huruf i, dia termasuk kelompok 1. Ya. Berikutnya, yang kedua ada 2 ciri kelompok 2 yaitu yang berbunyi e sebelum mas serta yang berbunyi i selain kelompok 1. Ya, jadi yang bunyinya e sebelum mas ya. Tadi disebutkan ada beberapa huruf sebelum mas itu yang bunyinya e, ya, itu termasuk dalam kelompok 2. Berikutnya untuk ya, kemudian ada bunyi i sebelum mas ya. Kalau tadi kan bunyi i sebelum mas itu termasuk kelompok 1. Tapi di sini pengecualian. Kalau dia bunyinya i sebelum mas yang termasuk kelompok 2 yang harus dihafalkan, sisanya adalah kelompok 1 seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, ini kelompok 3 memiliki 2 bentuk yaitu kimas dan simas. Ya, ini yang paling simpel dari ketiga kelompoknya karena memang bentuknya cuma ada 2 yaitu kimas dan simas. Ya, balik lagi kalau kelompok 1 ada i mas, kemudian kelompok 2 ada e mas dan ada i mas yang hanya sedikit dan harus dihafalkan. Ya, ini sisanya ada di kelompok 1. Jumlahnya paling banyak kelompok 1, kemudian agak banyak kelompok 2, dan yang ketiga itu cuma ada 2 doang. Ya, meskipun nanti simas ada banyak sih, tapi untuk ngafalin itu cuma ada 2, yaitu kelompok kimas dan juga kelompok simas. Ya, kelompok kimas dan juga kelompok simas. Berikutnya kita akan saya akan menanyakan mengenai pengelompokan nih, ya. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya. Coba Mas Hendra, ya. Mas Hendra ini ada pertanyaan di nomor 1, ya. Kelompok kata kerja 1 adalah, tadi baru saya jelaskan ya di slide sebelumnya. Kelompok kata kerja 1 adalah kelompok yang, Mas Hendra silahkan jawab. Betul sekali Mas Hendra, ya, kata kerja kelompok 1 itu yang bunyinya i sebelum mas. Betul sekali, ya. Sekarang kita ke yang kedua. Siapa yang mau yang kedua? Nggak saya tunjuk nih. Oh, Mbak April nih, Mbak April mau ngerjain yang kedua. Nah, saya sebutkan pertanyaannya ya. Kelompok kata kerja 2 adalah, silakan Mbak April. Maaf diulang sekali lagi, kurang terdengar suaranya. Betul sekali, kelompok 2 itu ya yang sebelum mas bunyinya e, betul sekali, dan ada pengecualian yang mirip dengan kelompok 1 bunyinya i sebelum mas, tapi ini harus dihafalkan. Betul sekali. Yang ketiga nih, yang ketiga saya tunjuk aja lah, Mas Eko nih, Mas Eko yang ada di depan nih, semangat banget belajarnya. Kelompok kata kerja ketiga adalah, Mas Eko, ayo dipikir lagi coba. Yang itu, betul. Oke, yang satu udah betul, satunya lagi. Betul sekali ya, cuma ada 2 untuk kelompok 3. Yang pertama ada kimas,
Yang kedua adalah SIMAS ya. KIMAS dan juga SIMAS. Betul sekali Mas Eko. Mantap, semuanya sudah mantap ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi evaluasi pembelajaran ya. Silahkan buka buku PR, bukan buku PR, buku tugas ya, buku tugas yang saya sudah kasih. Di situ ada materi bab yang sekarang kita pelajari. Ada beberapa soal di situ, kalau nggak salah ada 5 soal ya. Oke, silahkan dikerjakan yang ada di dalam kurung. Jadi semua materi yang kita pelajari hari ini itu silahkan yang ada di dalam kurung masih bersangkutan dengan pengelompokan kata kerja. Ya, silahkan kerjakan dalam waktu 3 menit dari sekarang ya. Tentukan mana kelompok-kelompoknya untuk masing-masing kata tersebut. Silahkan. Ayo Mas Riko. Jangan nontek ya. Lihat catatan tadi aja nggak apa-apa. Sambil nonton catatan itu boleh, diperbolehkan. Ya. Waktunya ya 1,5 menit lagi waktunya, silahkan. Cuma sedikit kok soalnya, jadi jangan takut tidak selesai. Satu menit lagi waktunya, silahkan. Agak dipercepat ya. Udah hampir semuanya selesai, tadi saya udah keliling. Oke, 20 detik lagi. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan dikumpulkan ya ke depan. Teh Ika. Ika silahkan dikumpulkan ke depan. Oke. Yang terakhir ya, sebelum pulang saya akan memberikan sedikit tugas tambahan untuk minasang semua. Ya, ada 2 tugas ya. Ada 2 tugas. Sebenarnya satu set sih, satu set tapi ada 2 tugas. Yang pertama, ya, cari 10 kata kerja dari internet. Ya, nggak harus dari internet sih, tapi kan sudah punya HP masing-masing ya. Silahkan cari di dalam internet. Untuk kata kerja ada 10, cari aja. Ya. Kemudian yang kedua, kelompokkan 10 kata kerja tersebut ke dalam 3 kelompok kata kerja yang sudah kita pelajari hari ini ya. Jadi dari 10 kata kerja tersebut dikelompokkan masing-masing kata kerja, yang kata kerja ini masuk kelompok berapa, kata kerja ini masuk kelompok berapa ya. Jadi untuk 2 soal ini silahkan dikerjakan di rumah dan dikumpulkan besok ya. Dikumpulkan besok, ditaruh di meja saya dan akan saya koreksi ya. Ada pertanyaan? Oke, paham semua ya? Cari 10 kata dan dikelompokkan ke dalam 3 kelompok kata kerja. Oke, yang terakhir, Otskar sama Des. Hari ini kita belajar dengan semangat bersama-sama. Banyak kekurangan memang ya, yang saya berikan kepada Minasang. Tapi semoga ilmu yang dari saya itu sangat bermanfaat untuk Minasang ya. Yang terakhir, saya minta untuk merapikan semua yang ada di kelas. Ya, rapikan meja. Jangan lupa yang piket hari ini untuk menghapus papan tulis ya. Silahkan papan tulisnya dihapus, tadi banyak coretan. Kemudian nanti jangan lupa untuk setelah merapikan ini, kalau ada sampah jangan lupa dibuang ya.
Yang terakhir, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Semoga semuanya sehat selalu dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Di hari ini kita belajar mengenai bentuk potensial. Ya. Semoga ilmunya bermanfaat dan berguna bagi minasang semua ke depannya. Hai, sekali sama Des, selamat siang semuanya.